Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arofa dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan biografi salah satu tokoh muslim yang sangat terkenal dengan karya-karyanya yang luar biasa, yaitu Al-Khawarizmi, untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Jadi Al-Khawarizmi atau yang bernama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi merupakan salah satu ilmuwan besar yang lahir pada tahun 780 Masehi di kota Khawarizm atau kalau sekarang dikenal sebagai kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan keturunan Persia yang tinggal di Khawarizm. Tapi menurut catatan sejarah, saat kecil beliau pindah ke selatan kota Baghdad. Dan di kota inilah beliau mulai meniti karirnya sebagai seorang ilmuwan. Beliau sendiri diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi di kota Baghdad. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang hidup pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Muttasim, Al-Watsik, atau yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan. Pada masa ini dikenal salah satu perpustakaan besar yaitu Bait Al-Hikmah, yang selain perpustakaan merupakan sebagai lembaga penerjemahan dan pusat penelitian ilmu pengetahuan yang berdiri di kota Baghdad. Perpustakaan ini didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang menduduki masa puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 Masehi hingga 833 Masehi. Dalam catatan sejarah, Al-Khawarizmi terkenal sebagai salah satu anggota dan salah satu ilmuwan besar di Bait Al-Hikmah atau Baitul Hikmah. Al-Khawarizmi sendiri merupakan ilmuwan dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi terkenal akan karya-karyanya yang sangat besar. Berikut beberapa karya-karyanya. Yang pertama ada buku Al-Jabar wal Muqobalah atau yang bernama lengkap Alkitab Al-Mukhtasar Al-Jabar wal Muqobalah yang ditulis pada tahun 830 Masehi. Karya beliau ini merupakan salah satu atau buku pertama solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Karena karyanya ini, beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Hasil pemikiran yang beliau tuangkan pada buku ini merupakan dan dijadikan revolusi besar dalam bidang matematika. Karena beliau berhasil mengintegrasikan atau menggabungkan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno menjadi konsep-konsep matematika yang baru. Dalam karyanya ini dituliskan teori baru yaitu berupa teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri dijadikan sebagai objek-objek aljabar yang baru. Selanjutnya, beliau juga berperan penting dalam bidang aritmatika. Dalam bidang ini, beliau membuat karya yaitu berupa buku Al-Jam'a wal Tafriq bihisab al-Hin, yaitu buku tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Pada karyanya ini merupakan titik awal penyeimbangan matematika dan sains. Buku Al-Jam'a wal Tafriq bihisab al-Hin merupakan buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis dengan menggunakan bilangan desimal. Pada buku ini juga cikal bakal algoritma muncul yang menjadi atau yang merupakan jantung ilmu informatika komputer yang kita gunakan sampai sekarang. Algoritma sendiri merupakan langkah-langkah yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma berasal dari algorismi yang merupakan latinasi dari nama beliau sendiri yang berarti metode perhitungan. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai penemu bilangan nol atau sifar dalam bahasa Arab. Karena beliau menemukan dan memperkenalkan bilangan nol, bangsa-bangsa Eropa pada saat itu berhasil membedakan antara bilangan 10, puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan. Beliau juga merupakan orang pertama yang menjelaskan dari kegunaan angka.
dan juga memperkenalkan angka-angka Hindu dan menjelaskan asal-usul dan sejarah dari angka modern yang digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, pada bidang geografi, beliau memiliki karya berupa kitab Surat Al-Ard, yaitu buku tentang revisi dan penyempurnaan peta Ptolemeus. Selain itu, beliau juga memimpin proyek peta dunia pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan bekerja sama dengan 70 ahli geografi lainnya. Sementara itu, pada bidang astronomi, beliau memiliki karya berupa tabel-tabel astronomi. Selain bidang-bidang itu, beliau juga menjelaskan tentang asal-usul musik pada masa itu. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.